Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Ilo Official. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah kiriman kalian atau K3. Wow, dan kisah kiriman teman-teman kali ini adalah kisah kiriman dari salah satu subscriber kami yang ada di Tanah Andalas atau Tanah Sumatera. Oh, jadi memang untuk namanya minta dimuskan ya, karena memang permintaan dari narasumber demikian. Jadi memang untuk namanya minta disamarkan ya teman-teman ya. Jadi sesuai request dari sang narasumber. Kisahnya pastinya keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk sementara untuk channel Bang Ilo Official kami upload seminggu 3 kali teman-teman ya. SKS Selasa, Kamis, Sabtu setiap jam 5 sore, dipantengin aja pokoknya teman-teman. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siap-siap merinding. Teror dari arwah joki balap liar. Oke teman-teman, untuk kisah kali ini datang dari salah satu kabupaten yang ada di Pulau Sumatera. Nama dan tempatnya nggak perlu disebutin lah ya, karena memang requestnya dari narasumber seperti itu. Jadi kita akan ambil secara garis besar saja. Dan berhubung juga keluarga yang bersangkutan dengan cerita ini masih ada sampai sekarang. Jadi semuanya kita anonimoskan biar lebih misterius gitulah ya. Jadi begini ceritanya, malam itu Ferdi dan teman-temannya tuh sedang lagi asik nongkrong gitu lah ya di pinggiran jalan. Biasalah kalau di kampung ngabisin waktu bareng teman-teman ya nongkrong gitu sambil bakar-bakaran di pinggir jalan, sampai malam mulai memanggil mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, selain nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ada satu hal lagi yang bisa dinikmati oleh anak muda di pedesaan, yaitu balapan liar. Wow, balapan liar ini jelas banget dong melanggar aturan lalu lintas ya, cuma pelaku balapan yang memang menantang hal itulah ya, dan biasanya bakal dibubarin sama aparat kepolisian apabila sudah diketahui. Tapi itu di kota kan ya, jadi kalau di desa polisi itu kadang suka mager gitu, jadi jarang pola balapan liar itu dibubarin sama aparat kepolisian. Nah, ada satu desa yang memiliki akses jalan utama yang terbilang lurus dan juga panjang. Jalan itu sering disebut sebagai Jalan Aroma. Ya, sesekali orang sekitar menyebutnya dengan jalur baut. Kenapa demikian? Nanti pasti tahu sendiri nih. Oke, di Jalan Aroma ini kalau sudah lewat dari jam 10 malam biasanya suasananya akan terlihat sangat-sangat sepi. Jarang banget ada kendaraan yang melintas. Selain memang tempatnya itu di kanan dan kirinya adalah hamparan teh, jadinya jalanan ini sering banget dipakai untuk balapan liar gitu. Dan juga selain karena memang sepi, jalan ini juga nggak ada penerangan lampu pada saat itu. Dan dekat dengan Jalan Aroma ini ada sebuah tempat yang akrab disebut dengan tempat angker di daerah itu. Nah, tempatnya itu terkenal dah pokoknya, sering dipakai wisata kok. Anyway, singkat cerita, Ferdi dan teman-temannya yang masih jongkok di depan api unggun dikejutkan dengan suara rame-rame yang terdengar dari ujung jalan. Seperti halnya melihat balapan liar yang sedang dibubarkan polisi. Kalau lihat di TV-TV tuh. Nah, si Ferdi nyeletuk tuh pas lagi rame-rame itu. Wah, masa ada polisi sih? Gabut bener tuh polisi datang ke sini, gitu katanya. Ternyata pas ada yang lewat tuh, Ferdi langsung nyegat tuh pengendara yang lewat itu, langsung nanya dia ada apa gitu kan. Ternyata si pengendara yang lewat itu jawab kalau ada yang adu kambing atau tabrakan gitu. Tentu aja Ferdi dan yang lainnya pun langsung nanya, siapa yang tabrakan pas itu? Kok sampai heboh gitu? Dijawablah, namanya Pras. Mendengar nama Pras itu, Ferdi dan yang lainnya pun langsung balik jongkok dan kayak nggak peduli tuh ya sama kejadian tersebut. Loh, kenapa? Nah, jadi yang namanya Pras ini cukup terkenal tuh di dunia balapan liar. Dia dikenal bukan karena jago, tapi karena badung pol. Reseh banget orangnya ya. Nah, kalau ketemu dia rasanya pengen ngajar gitu aja rasanya. Tapi karena anak itu ada backingannya dan backingannya gede, karena memang ya dia Pras itu anak orang berada lah ya. Jadi semua tuh bisa dibeli sama uang.
Nah, si Pras ini juga karena emang kelakuannya yang di luar nalar banget bandelnya, dia tuh sering ugal-ugalan tuh di jalanan. Mau itu kondisi jalanan rame, mau itu kondisi jalanan sepi, tetap aja kelakuannya naujubillah nakalnya. Sumpah ini beneran ya. Nah, karena kelakuannya itulah dia sering tuh terkena sumpah serapah dari warga ataupun para pengendara lain karena memang dia tuh ugal-ugalan banget tuh bawa motornya. Nyium aspal tuh udah kayak kegiatan sehari-hari gitu. Nah, tapi yang paling bikin kesel, dia itu lebih sering nyusahin dan juga nyelakain orang kalau ia sedang mengendarai sepeda motor. Amit-amit pokoknya anaknya. Oke, kita balik lagi ke Ferdi yang sedang jongkok di depan api unggun sama teman-temannya dan gak peduli. Dia langsung bilang tuh ke temennya yang lain tuh, akhirnya nabrak juga tuh anak. Kena sumpah warga emang gitu jadinya, gitu kata Ferdi. Tapi pengendara yang ditanyai oleh Ferdi tadi ternyata belum pergi juga tuh rupanya. Ternyata dia masih di atas sepeda motornya juga tuh. Dia langsung jawab gini tuh, kayaknya dia sekarat deh, gak ada yang nolongin soalnya, kata pengendara itu yang belum juga pergi. Emang pada males sih nolongin anak badung model kayak Pras gitu. Banyak banget orang yang dendam sama itu anak, dan paling-paling backingan atau teman-teman tongkrongannya juga lagi pada mabok tepar, jadi ya nggak ada yang nolongin. Nah, tapi atas dasar karena rasa kemanusiaan, Ferdi dan yang lainnya pun akhirnya mendatangi TKP atau tempat si Pras yang masih ada di ujung jalan sana. Di ujung jalan sana cuma tinggal terlihat beberapa orang saja, yang lainnya udah pada bubar. Nah, dan hal itu biasa terjadi tuh kalau ada kecelakaan, dan di situ juga ada satu korban juga yang jaraknya dari Pras itu ya sekitar 100 meteran gitulah ya. Nah, Ferdi juga gak kenal tuh siapa orang itu. Nah, kayaknya nih si Pras ini tuh terpental cukup jauh gitu pas terjadi kecelakaan. Jadi naas banget emang ya rupanya. Ya, pas mau diangkat barulah ketahuan kalau ternyata kepala si Pras ini bocor. Jadi kemungkinan besar dia nabrak kayu atau ya semacamnya, nggak tahu juga sih ya. Karena Ferdi pas melihat si Pras ini kelihatan lemes banget gitu, dia pun langsung ngecek tuh denyut nadinya si Pras ya kan. Jaga-jaga aja sebenarnya, takutnya Pras udah mau cut gitu, dan pas dicek ternyata Pras ini masih hidup. Langsung deh tuh buru-buru Ferdi dan yang lainnya ngebawa si Pras ini ke puskesmas yang jaraknya nggak begitu jauh dari lokasi, tapi juga nggak bisa dibilang dekat. Ya kayak apa ya, lumayan lah jaraknya lah ya. Sesampainya si Pras di puskesmas, dia langsung dibawa masuk ke dalam satu ruangan. Ya nggak ngerti deh ruangannya apa gitu, tapi rupanya si perawat atau dokter yang jaga itu keluar dengan raut wajah yang masam gitu. Kayak apa ya, ya nggak enak gitulah mukanya ya. Dan beneran dong, Pras rupanya sudah meninggal sebelum masuk ke dalam ruangan. Lah, si Ferdi dan yang lainnya nggak mungkin bisa tahu dong. Ya kali Ferdi nahan tangannya di nadi Pras gitu kan, nggak mungkin juga. Jadilah Ferdi minta buat pihak puskesmas aja yang menghubungi pihak keluarganya si Pras. Dan di sini juga karena Ferdi dan yang lainnya juga pastinya nggak mau ikut keseret-seret kalau misalkan ada apa-apa, mengingat keluarga Pras ini adalah keluarga orang kaya, takutnya malam merembet kemana-mana. Dan memang salah satu perawat di puskesmas itu tahu dengan keluarganya si Pras, jadi ya wes deh, keluarganya datang pun setelah Ferdi dan teman-temannya pergi. Selang waktu berjalan, rupanya rumor-rumor nggak enak mulai terdengar di malam-malam minggu tuh. Seperti malam minggu lainnya, jalur maut pasti rame. Dan malam itu mulai tersebar gosip bahwa sosok Pras bergentayangan. Mendengar itu semua, yang seharusnya ada taruhan besar malam itu, akhirnya balapan liar itu pun ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Udah kayak pembalap profesional ya. Kenapa ditunda? Karena mereka takut tuh berada di sana. Dan kalau balapan kan pasti malam, jadi mereka semua lebih memilih untuk bubar gitu. Dan cerita tentang si Pras yang bergentayangan itu rupanya bukan cuma angin lalu ataupun kabar burung doang. Jadi itu si Pras bener-bener gentayangan. Pasalnya beberapa orang yang dikenal oleh Pras itu mengaku didatangi oleh Pras dengan berkata minta tolong. Ya terdengar template gitulah ya, tapi beneran kayak si Pras ini nih punya sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Jadi menurut pengakuan salah satu orang yang bernama Joni, dia merupakan teman satu desa dengan Pras.
Jadi malam itu, setelah acara pengajian di rumah si Pras, Joni ini didatangi oleh arwah Pras dengan kondisi yang amburadul, kayak ambiar gitulah ya. Nah yang dilihat Joni ini, Pras itu kayak apa ya, melayang tapi dengan tangan yang ngempleh gitu, apa ya, kayak tangan tanpa tulang gitulah ya, kayak hampir putus gitu, dan kepalanya itu kayak orang yang patah leher, jadi kayak miring ke kiri gitu ya, mirip-mirip kepala zombie di film-film gitu teman-teman. Perih, gitu tuh kata si Pras diulang-ulang waktu dia gentayangin si Joni lah. Si Joni yang ngedenger dan ngeliat itu langsung tuh ngibrit cabut dia langsung dari mulut si Joni itulah. Akhirnya tersebar bahwa arwah Pras bergentayangan. Jadi sebenarnya setelah kematian dan dikuburkannya si Pras itu nggak ada kabar tuh kalau Pras gentayangan. Nah si Pras ini ternyata bergentayangan setelah 3 hari dari kejadian. Jadi selama 3 hari sebelumnya nggak ada apa-apa, semuanya aman terkendali. Anyway, akhirnya cerita yang disampaikan si Joni ini pun ditanggapi serius oleh para pembalap lain, termasuk juga dengan para dengkot jalanan. Selama Pras masih gentayangan, gak ada yang boleh balapan di jalur maut atau di jalan aroma. Semua pembalap pun sepakat dengan keputusan itu, dan selama itu berlangsung, Pras sering menampakkan diri ke warga-warga yang melintas di tempat lokasi kejadian atau TKP. Juga ada teman-temannya yang didatangi dengan kata-kata yang sama gitu ya. Si Pras ini mengaku merasakan perih dan minta tolong ke orang-orang yang ia temui itu. Nah, kejadian itu pun menimpa si Ferdi nih, orang yang pernah ngebantu tuh Pras dibawa ke puskesmas. Jadi setannya nggak tahu diri emang nih. Jadi anyway, kejadian itu bisa dibilang teror dan sangat-sangat menyeramkan. Setiap malamnya Ferdi ini selalu ketakutan karena ia selalu didatangi oleh si Pras. Nah pas Ferdi cerita ke temen-temennya yang lain, tuh temen-temennya cuma bilang tuh, ya mungkin dia cuma mau berterima kasih sama si Ferdi karena udah ngebantu bawa Pras ke puskesmas. Tapi kenapa malah jadi diteror gitu? Nah itulah yang menjadi pertanyaan circle-nya si Ferdi. Kata-kata perih, tolong, perih, panas, itu selalu saja terdengar terus dari luar kamar si Ferdi setiap malamnya. Dan kata si Ferdi, suaranya itu jelas banget. Awalnya itu di malam keempat setelah kematian Pras. Nah saat itu Ferdi lagi santai gitulah ya, kayak ngecil di kamarnya gitu kan. Nah tiba-tiba didengar suara yang belum pernah dia dengar. Ya suara si Pras yang merasakan perih dan juga kepanasan lalu meminta tolong gitu. Nah karena takut akhirnya dia buru-buru tuh nutup badannya pakai selimut. Dan itu berulang-ulang terus teman-teman. Sampai akhirnya dia sadar bahwa arwah Pras benar-benar bergentayangan. Pada mula-mulanya teror itu cuma suara doang. Dan meskipun mengganggu dan juga bikin Ferdi takut, tapi kayak masih ya udahlah gitu, cuekin aja. Tapi makin lama si Pras ini mulai menampakkan diri, jadilah malam itu. Entahlah malam keberapa gitu, si Ferdi ini kayak lagi mau bikin susu tuh biar cepet tidur, biar nggak diganggu lagi sama suaranya si Pras. Karena katanya ya susu itu bikin cepet ngantuk. Nah lagi tenang-tenangnya dunia di dapur itu, tiba-tiba sosok Pras ini datang lagi tuh, dan suaranya kali ini terdengar lebih jelas. Plus kayak apa ya, kalau didengar itu rasa-rasanya si Pras itu kayak lagi orang yang nahan sakit, yang sakitnya pakai banget gitu ya. Dan sebenarnya dari balik suaranya itu menimbulkan rasa prihatin atau rasa iba, ya kayak apa ya, kayak menyayat hati gitulah ya. Nah Ferdi ini karena udah sering dengar suara itu, ibaratnya meskipun dia takut, tapi kayak udah mulai apa ya, udah mulai terbiasa lah ya. Jadi dia cuma mengucap istighfar dan berdoa aja gitu sambil santai aja bikin susu. Nah udah selesai nih bikin susu si Ferdi, buru-burulah dia pergi dari dapur untuk masuk ke ruangan TV. Dia mulai hidupin TV dengan volume gede-gede tuh, biar suaranya Pras nggak kedengeran lagi. Udah tuh, dia udah mulai itu agak tenang saat itu, tapi masalah lain muncul nih. Telepon masuk yang bikin dia kaget. Ternyata itu emaknya si Ferdi yang mengabari bahwa si Ferdi harus menjemput emaknya ke pabrik lantaran bapaknya belum bisa pulang bareng. Jadi orang tuanya Ferdi ini adalah karyawan pabrik yang kebetulan malam itu dapat shift malam. Jadilah si Ferdi kudu ngejemput emaknya di jam 2 malam atau jam 2 dini hari. Mampus.
Gitu tuh ekspresi dia ketika dia mendapati info itu sambil tepok jidat ya kan. Udahlah di rumah dia ketakutan, ditambah lagi dia harus keluar rumah jam 2 dini hari. Perginya ke pabrik gula lagi kan. Tapi karena memang harus banget nurut ya daripada dia dicoret dari kartu keluarga. Jadilah nih si Ferdi ini menunggu jam 2 itu sambil nonton bola. Nah, pas acara bola dimulai tuh, pikiran dan suara tentang Pras ini mulai teralihkan. Tiba-tiba di saat pikirannya deg-degan kan nungguin gol dari tim favoritnya MU, tiba-tiba saja listrik di rumahnya itu kayak mengejut begitu. Jadi kaget dong si Ferdi dong. Dan setelahnya dari ekor matanya si Ferdi ini kayak ada apa ya, siluet hitam yang berdiri di luar jendela yang kebetulan gordennya itu baru diganti sama emaknya Ferdi jadi warna putih. Jadi kan apa ya, kelihatan jelas banget gitu kayak tembus gitu gordennya. Nah Ferdi yang sadar kalau ada sosok hitam yang dia lihat dari ekor matanya mulai ngerasain takut tuh. Dia nggak berani langsung noleh buat nengok atau memastikan apa sih sebenarnya yang ada di situ. Tapi dia mikir tuh, itu apa ya? Itu apa ya? Wah, dia udah merinding parah tuh waktu itu. Badannya juga udah ikutan menegang. Dan akhirnya, dengan keberaniannya yang tinggal tersisa setipis tisu toilet itu, dia mulai memberanikan diri untuk melirik atau melihat ke arah gorden itu. Dan masuk beneran dong, di sana ada siluet hitam berdiri dengan kepala miring, kepalanya miring gini ya, melayang-layang. Jadi sekilas kelihatan salah satu tangannya itu menggantung kayak mau putus. Dan yang pertama kali dilihatnya itu adalah bayangan atau siluet hitam doang. Lama kelamaan sosok hitam itu berubah menjadi sosok si Pras. Jadi solid gitu sosoknya ya. Nah Ferdi yang sadar kalau itu adalah Pras, dia langsung loncat tuh, pergi ninggalin ruang TV dan dia ngibrit ke dalam kamarnya. Dia langsung lompat ke atas kasurnya, nggak peduli ranjangnya bakalan jebol atau enggak. Nggak lupa juga sebelumnya dia nutup pintu dan langsung ceklek dia kunci tuh pintunya. Dia langsung tarik tuh selimutnya tuh buat nutupin badan sampai mukanya itu. Nah Ferdi di sana udah menggigil, keringat dingin udah nggak wajar lagi keluar deres pol pokoknya, dan suara minta tolong atau rintian panas perih dari suara si Pras itu masih saja terdengar jelas dan terasa semakin dekat. Nah si Ferdi udah bingung nih, dia harus gimana lagi nih. Badannya udah panas dingin, takutnya yang setengah mati, bikin dia pun pengen rasanya pingsan aja daripada sadar. Pelan-pelan dari balik selimutnya itu sambil suara Pras terus mendekat, kayak apa ya, ada sesuatu yang meraba bagian punggungnya si Ferdi itu, kayak apa, pelan, lembut banget. Tambah gemeter dong badannya si Ferdi. Waktu itu dia udah minta tolong juga tuh, tapi nggak mau kalah sama si Pras. Si Ferdi saat itu sudah berteriak nih, mencoba meminta tolong. Dia nggak mau kalah sama si Pras. Ferdi langsung teriak-teriak minta tolong, minta diampuni. Tepatnya dia bilang begini, tolong, tolong, jangan ganggu aku, ampun, tolong. Gitulah sekiranya. Dan pas suaranya si Ferdi bercampur sama suara si Pras, samar-samar kok suaranya si Pras tuh hilang, kayak pergi menjauh begitu aja. Nah Ferdi yang udah agak lega pun akhirnya bisa ngatur nafas tuh saat itu, tapi jantung dia masih dak dik duk duer. Nah tolonglah si Ferdi ini malah dia berinisiatif buat ngecek di luar selimut. Pelan-pelan dia buka tuh selimutnya ya kan, matanya mengarah ke arah dinding kamar. Nah nggak ada, aman begitu, yang ada di pikirannya aman. Ketika pas dia buka selimutnya lebar-lebar dan Ferdi mau ambil posisi duduk gitu, sosok Pras justru ada di depan pintu kamarnya. Dia ngambang lengkap dengan penampilan sebelumnya, tangannya ngampleh atau ngegantung kayak mau putus gitu, leher patah kayak miring ke kiri gini. Juga saat itu ditambah dengan bau darah yang tercium teramat sangat pekat ya. Sambil bilang hal yang sama gitu, Ferdi juga melihat ada darah yang pelan-pelan keluar dari kepala si Pras. Ferdi yang ngeliat itu udah bener-bener dah nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa dia mematung dengan posisi duduk yang belum pewek, mau nyoba kabur. Satu-satunya akses ya cuma pintu itu doang, yang dimana di situ ada Pras dan emang nggak bisa gerak juga. Mau teriak, rupanya suaranya nggak keluar. Jadi kayak semua panca inderanya kayak membantu begitu, kaku. Udah deh, nggak ada pilihan lain bagi si Ferdi.
dia terpaksa harus nonton si Pras yang terus minta tolong dengan kondisi yang ambiar banget begitu. Jujur aja, kalau ada pilihan untuk pingsan, Ferdi bakalan milih untuk pingsan. Dan sampai akhirnya sosok itu pun menghilang dengan sendirinya ketika ada suara dok 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 dok. Ada suara gedoran pintu yang keras banget. Yap, itu adalah emaknya yang baru pulang dengan wajah haum, wajah singanya. Abis dong kena omel dah tuh si Ferdi. Udah dia diteror sama si Pras. Setelahnya hampir dihapus dari kartu keluarga karena dia nggak jemput emaknya tuh. Jadi malam itu sungguh mengerikan bagi si Ferdi. Tapi di sisi lain, omelan emaknya Ferdi yang tak kalah menakutkan itu justru menyelamatkan Ferdi dari teror sosok arwah Pras di malam itu. Tetapi rupanya teror Pras itu terus berulang di malam-malam berikutnya dan orang tuanya si Ferdi ini sudah notice nih anak nih. Kayaknya ada yang gak beres gitu kan ya. Tiap malam dia sering ketakutan, tiap malam teriak-teriak gak jelas sampai akhirnya bikin emaknya sering emosi karena ngeliat tingkahnya yang gak jelas si Ferdi. Nah si Ferdi yang udah stres pun akhirnya jatuh sakit, gak doyan makan dan memang karena parnoan abis ya hingga akhirnya dia pun harus cuti selama beberapa hari. Sampai pada suatu hari terungkaplah suatu rahasia kotor Ferdi. Alasan kenapa Ferdi yang paling sering diteror setiap malamnya sama Pras. Kenapa begitu? Ya karena memang begitu. Pasalnya Joni hanya melihat Pras sekali. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Nah si Ferdi inilah yang mendapati teror gila itu di setiap harinya. Dia pun akhirnya ngaku sama emaknya. Jadi begini ceritanya ya teman-teman. Kita mundur sebentar nih ceritanya nih. Jadi setelah siang hari ya, setelah 3 hari kematian si Pras, si Ferdi ini pergi tuh ke TKP tempat Pras kecelakaan. Dengan sengaja atau bodoh atau gimana nggak paham sama jalan pikirannya si Ferdi. Jadi saat itu si Ferdi mengucurkan 3 biji air jeruk nipis ke darah Pras yang masih terlihat segar tapi kayak udah mau kering gitu. Nah selesai dia pun bilang begini tuh di situ. Untuk semua kesalahan yang kamu perbuat, setelah mampus pun kamu harus tetap membayarnya. Gitu kata si Ferdi. Motifnya apa sih? Sebentar. Mendengar pengakuan si Ferdi, emaknya di sini sontak udah emosi dong. Udahlah kerja capek, ditambah anak lanangnya berulah, tambah dong emosi emaknya. Jadi sapu yang ada di kamar si Ferdi langsung diambil dan ditapak ke badan si Ferdi. Enggak, ini bukan KDRT ya, jadi wajar itu namanya mama. Emaknya masih sadar juga, belum kesetanan ya. Nah karena ketololan si Ferdi inilah arwah Pras itu jadi bergentayangan. Mitosnya yang beredar di daerah itu, apabila ada orang yang dengan sengaja mengucurkan air dari perasan jeruk nipis ke darah orang yang mati berdarah atau kecelakaan itu sangat dilarang karena bisa membuat arwah korban tersebut menjadi bergentayangan dan gak tenang. Pantes aja dong si Ferdi yang mengalami teror Pras itu berhari-hari. Nah sebenarnya ini motifnya ya. Jadi hal yang melatar belakangi kelakuan konyol si Ferdi ini adalah karena dendam. Ya sebenarnya dendamnya bukan yang dendam yang besar gitulah ya, bahkan terdengar cenderung sepele teman-teman ya. Jadi Pras ini ternyata pernah merebut pacarnya si Ferdi. Waduh, jadi motifnya asmara nih teman-teman nih. Bodoh kan, cuma karena urusan sepele gitu dia jadi diteror. Jadilah akhirnya di sini orang tuanya si Ferdi itu mencoba mencari pertolongan kepada seorang ustadz yang cukup terkenal di daerah sana. Yang mana ini dilakukan untuk membantu Ferdi biar dia tidak diganggu lagi oleh arwah si Pras. Ternyata untuk mengakhiri teror tersebut cukuplah easy, very Irwandi. Maksudnya very easy atau simple ya. Nah Ferdi hanya harus membersihkan bekas darah di TKP lalu meminta maaf di kuburannya si Pras juga keluarganya, karena yang dirugikan dari cerita Pras bergentayangan kan juga keluarga besarnya si Pras gitu ya. Ditambah keluarganya yang cukup kesohor, anaknya yang badung, meninggal malah gentayangan, otomatis bikin jelek nama keluarganya. Nah akhirnya Ferdi ini minta maaf sama keluarganya si Pras dan alhamdulillah keluarganya Pras juga memahami kenapa si Ferdi ini bisa dendam dan mereka juga akhirnya memaafkan kesalahan Ferdi. Ya sesimpel itu mengakhiri terornya. Tapi
Selama 40 hari, sosok Pras masih sering berkeliaran di sekitaran TKP. Beberapa orang yang melintas sering mendengar suara meminta tolong di sana atau bertemu dengan sosok Pras itu tadi. Namun, teror pada teman-temannya atau orang yang dikenali Pras sudah tidak pernah lagi terdengar. Kejadian itu sebenarnya sempat membuat keluarga Pras terpukul ya. Mereka itu sampai kayak apa ya, menutup diri, nggak mau keluar. Ya, meskipun Pras adalah sosok anak yang sangat menyebalkan, bahkan nggak sedikit orang yang pengen Pras ini cepet-cepet mampus saja ya. Tapi tetap saja Pras ini hanyalah seorang remaja OTW dewasa yang kelewat Badung, itu aja. Dan perlu yang digarisbawahi dari cerita ini adalah yang menghantui atau meneror si Ferdi itu bukanlah Pras yang sesungguhnya. Jadi menurut kesaksian Ustadz yang dimintai tolong oleh keluarganya Ferdi, sosok yang menjelma sebagai sosok Pras ini adalah sosok yang tinggal atau mendiami tidak jauh dari jalur maut. Ingat, tadi sudah disebutkan kan, ada tempat angker yang tidak jauh berada dari posisi jalur maut. Nah, sosok itulah yang ternyata menyerupai wujud Pras. Sosok itu adalah sosok jin usil yang sering menampakkan diri di sekitaran lokasi angker dan juga jalur maut. Yang memang jalur itu sering memakan korban, karena itulah disebut jalur maut. Kenapa banyak korban? Ya jelas aja, jalur maut ini adalah trek yang lurus panjang. Jadi kalau ambil top speed di jalur itu bisa. Nah, di ujung jalanan itu diakhiri dengan tikungan yang terbilang tajam, dan kalau nggak sempat ngerem dan belok, maka taruhannya adalah plung, nyemplung ke jurang. Begitulah letak geografisnya, dan memang banyak orang yang mengakui jika jalur itu angker, dan banyak juga kesaksian mengatakan banyak orang yang melihat sosok-sosok aneh yang melintas di jalur itu. Ada yang melihat sosok kuntilanak, sosok pocong, dan yang paling kesohor adalah di sana adalah sosok monyet tapi berkepala anjing. Apa sih itu? Gak ada yang pernah tahu. Selesai. Wow, luar biasa nih kisah si Pras ya. Keren banget di sini. Plot twistnya dapat, horornya dapat, konyolnya dapat. Aduh, keren pakai banget. Bagaimana di sini seorang Ferdi ya, yang kita soroti seorang Ferdi, bagaimana jujur Ferdi baik sih di saat orang-orang lain kabur, orang-orang lain nggak mau nolongin, tapi si Ferdi tetap nolongin walaupun pertolongannya itu terlambat, tapi dia sudah tergerak, sudah berniat untuk menyelamatkan nyawa daripada Pras, karena pada saat ditemukan itu Pras masih ada denyut nadinya teman-teman ya, tapi ternyata ketika dalam perjalanan dari TKP menuju ke puskesmas di situ sudah tidak tertolong lagi. Jadi kalau menurut saya Ferdi ini baik, nah tapi nggak ngerti kenapa ya ketika 3 hari setelah kematian si Pras muncul tuh pikiran iseng yang terbalut dendam dengan hal sepele, yaitu motifnya adalah asmara. Ternyata Pras pernah merebut pacarnya, dan di situ jeruk nipis. Jadi memang banyak kita dengar ya, saya juga beberapa kali dapat informasi bahwasanya apabila ada orang yang kecelakaan dan berdarah, terus darahnya itu kita kucurkan jeruk nipis, tuh katanya bisa membuat arwahnya tidak tenang. Jadi memang seperti itu mitos ya, sekali lagi mitos, teman-teman boleh percaya boleh enggak. Dan yang pasti apa yang dialami oleh Ferdi ini adalah satu kekonyolan yang tapi akhirnya berujung untuk menjadi pembelajaran ke depannya. Banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Yang pertama kayak Ferdi, nggak usah deh gitu-gitu deh. Apalagi untuk orang yang sudah meninggal, ya sudah, sebagaimanapun mereka kita maafin aja. Dan juga buat mungkin orang tua ya, seperti saya juga orang tua, untuk lebih menjaga anaknya, paling enggak bandelnya bandel wajar-wajar aja, jangan sampai yang tindak pidana. Keren pakai banget kisahnya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Dan buat pengirim cerita ini terima kasih ya, semoga juga buat teman-teman ya kisah ini bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Bang Ilo Official. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya.
link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang ingin seperti Ferdi ya, yang ingin kisahnya diangkat di channel Bang Ilo Official, yang kisahnya diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, audio, voice note, bebas, senyamannya teman-teman aja. Langsung aja kirimin ke nomor WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah bikin merindingnya, masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo Official. Salam sehat bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.